Inilah detik-detik rumah ambruk di Kelurahan Muara Rabak, Balikpapan Utara pada Minggu dini hari. Terdengar suara reruntuhan bangunan yang begitu keras saat warga tengah tertidur lelap. Warga yang panik selanjutnya berupaya mengevakuasi korban selamat dari reruntuhan rumah atas nama Maulina berusia 8 tahun. Peristiwa yang terjadi pada dini hari mengakibatkan korban tewas 2 orang, seorang ibu dan anak remaja berusia 15 tahun lantaran tertimpa bangunan dan 2 orang lagi masih dalam perawatan intensif. Kejadiannya sekitar jam 1.30, itu tiba-tiba langsung ambruk itu, warga juga kaget juga. Jadi ini pas di lokasi ini ada 4 orang, istri dari Bujang Said sama ada 3 putrinya. Diketahui wilayah Batu Butok, Balikpapan Utara kerap terjadi pergeseran tanah lantaran terletak di perbukitan dengan drainase yang tidak memadai. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 sepeda motor terbakar, 3 orang luka terkena anak panah. Sabar, itu sudah ada korban. Baru kami mau diambil. Kita mau diambil. Kami sementara. 2 kelompok masyarakat tawuran di Badan Jalan Mentro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar. Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan tembakan gas air mata. Akibat tawuran, 1 unit sepeda motor terbakar milik salah satu kelompok yang terlibat bentrokan. Kaca mobil milik warga pecah terkena lemparan batu. 3 orang terluka tertancap anak panah busur. Ada laporan berikutan, kita mencegah sini supaya jangan meluas di sini. Ya intinya warga karena sini kan ada berikutannya, sekarang kita patroli. Saat ada laporan berikutan dari Polsek datang, kita juga datang untuk mencegahnya sampai meluas. Saat ini, penyebab pasti tawuran dalam penyelidikan aparat Polrestabes Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Komplotan remaja pencuri kabel di kantor bank yang terbengkalai di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Beragam kabel gulungan, tembaga siap jual berasal dari instalasi listrik bangunan disita polisi. Jatanras Polrestabes Makassar terlibat kejar-kejaran dengan komplotan remaja yang kabur usai kedapatan mencuri di kantor bank yang terbengkalai di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. 3 dari 5 pelaku berupaya kabur ditemukan polisi bersembunyi. Sedangkan 2 lainnya diketahui berusia dewasa berhasil kabur dari kejaran dengan masuk ke dalam gang. Remaja yang ditangkap merupakan anak putus sekolah yang bermukim di sekitar lokasi. Ketiganya mengaku berada di bangunan tanpa penerangan dengan alasan hanya sebatas nongkrong. Namun kecurigaan polisi menemukan sejumlah kabel instalasi yang tertumpuk, bahkan diantaranya gulungan tembaga siap jual. Mereka bekerja sama mencuri seisi bangunan dengan beraksi pada malam hari saat kondisi sekitar tengah sunyi. Jatanras sementara melaksanakan patroli. Kebetulan kami ini melintas di jalan Cendrawasih. Begitu kami ada di depan salah satu ruko ini, kami dapati anak-anak yang sementara melakukan pencurian atau mengambil barang-barang yang terdapat di dalam bangunan kosong ini. Dari hasil temuan kami ini ternyata mereka ini mengambil potongan-potongan kabel yang ada di dalam, kemudian mungkin nantinya akan dijual. Guna pembinaan seluruh remaja yang masih di bawah umur itu, dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana yang tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Diduga korban bunuh diri akibat perundungan berat di lingkungan kampus.
Tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana Bali meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisip UNUD Denpasar, Bali. Kasus ini langsung menarik perhatian publik karena diwarnai dugaan perundungan. Dalam kasus ini, korban disebut mendapat ejekan dari sesama mahasiswa melalui grup WhatsApp kampus. Meski telah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, ia tetap membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Mapolresta Denpasar. Adanya orang tua korban melakukan pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Menurut ayah Timothy, laporan yang dibuat untuk mencari tahu kebenaran kasus yang menimpa putranya karena selama ini kronologis yang diterimanya simpang siur. Saya sebagai orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu ceritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Lukas sendiri telah meninjau langsung tempat kejadian perkara, namun tetap tak menemukan kepastian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebelum ditemukan tewas setelah terjatuh dari lantai 4, saksi melihat Timothy Anugrah Saputra datang ke kampus dalam kondisi cemas dan panik. Semasa kuliah, korban diduga menjadi korban perundungan teman-temannya. Hati muruk namaku. Rabu pagi 15 Oktober menjadi hari yang kelam di kampus Udayana Denpasar, Bali. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Timothy Anugrah Saputra meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 Gedung Fisip Universitas Udayana. Kematian mahasiswa semester 7 itu memantik reaksi publik. Diduga ia menjadi korban perundungan. Peristiwa berawal pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah. Pagi itu, saksi melihat Timothy berjalan panik menuju area kampus. Memakai baju putih dan menggendong tas ransel, Timothy bergas naik menggunakan lift menuju lantai 4 Gedung Fisip. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saksi melihat Timothy melompat dan jatuh di depan lobi Gedung Fisip. Tak lama, tim medis mengevakuasi Timothy ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Sekitar pukul 9:44 waktu Indonesia Tengah, korban tiba di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar untuk mendapatkan penanganan. Naas pukul 13:03 waktu Indonesia Tengah, Timothy dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengucapkan turut berduka cita atas tewasnya Timothy Anugrah Saputra. Brian juga berharap dugaan kasus perundungan dapat segera dituntaskan secara hukum. Kami tentu sangat kaget dan sangat sangat prihatin ya dengan kejadian atau musibah yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Kami menegaskan bahwa kami sangat berduka cita dan menaruh simpati terhadap korban maupun keluarga korban. Kami meminta juga pihak kampus untuk terus-menerus berkomunikasi, menjalin hubungan dengan pihak keluarga, apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat kondisi lebih baik. Sebuah insiden kebakaran di kabin bagasi pesawat menjadi viral di sosial media. Insiden tersebut terjadi di penerbangan Air China dengan nomor CA139 yang rencananya berangkat dari Huangzhou, Cina Timur menuju Seoul, Korea Selatan. Insiden kebakaran tersebut diduga dari sebuah baterai yang terbakar di dalam bagasi kabin milik penumpang hingga membuat panik para penumpang lainnya.
Kebakaran besar terjadi di Terminal Kargo Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh pada Sabtu, hingga memaksa pihak berwenang untuk menangguhkan semua operasi penerbangan. Asap hitam tebal mengepul dari kargo bandara saat petugas pemadam kebakaran dan personil militer dikerahkan untuk mengendalikan api dan kerumunan. Sebanyak 36 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara tim tanggap darurat berupaya mencegah penyebarannya ke fasilitas lain. Belum ada informasi langsung mengenai kemungkinan penyebab kebakaran, sementara semua operasi penerbangan telah ditangguhkan untuk alasan keselamatan. Beralih ke informasi nasional, pemirsa, diduga akibat korsleting di bagian mesin produksi sebuah pabrik plastik di Kecamatan Legok, Tangerang terbakar. Akibat insiden ini, karyawan dan sejumlah warga di lokasi kejadian panik. Mending keluarin dulu tuh. Api terus berkobar, membakar isi pabrik plastik di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Banyaknya biji plastik di dalam bangunan membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bangunan. Besarnya kobaran api serta tiupan angin membuat api merambat ke permukiman dan nyaris membakar satu rumah warga. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting listrik di bagian mesin. Untuk dugaan sementara itu dari konsleting mesin, ya, dari mesin bisa overhead, ada yang kabel yang sudah tua, ya itu bisa saja terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan untuk memadamkan api, 7 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Komandan, pabrik tekstil. Coba diperiksa semua dia. Kebakaran hebat melanda pabrik tekstil di Jalan Palaraya, Dampia, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Sabtu malam. Kobaran api diduga muncul dari gudang penyimpanan benang hingga merembet ke ruang produksi. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan bahan baku tekstil. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Itu di bagian apa sih, Pak? Untuk gudang benangnya, Pak. Oh, gudang benang. Gudang benang udah masuk ke ruang produksi. Cukup besar, Pak. Wah, lumayan, Pak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Tanah longsor yang memutus akses jalan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Bahkan kini, area longsoran semakin melebar dengan kedalaman mencapai 60 meter. Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari pantauan udara terlihat jika longsoran tanah semakin melebar dan telah menjadi jurang dengan kedalaman mencapai 60 meter lebih dari pijakan tanah. Bencana longsor ini sebenarnya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada Februari 2022. Jalan yang dahulunya menjadi urat nadi penghubung antara Ungaran, Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, kini berubah menjadi jurang terbuka sedalam puluhan meter. Akibatnya akses jalan terputus dan sama sekali tidak bisa dilalui baik kendaraan maupun pejalan kaki. Pemkab Semarang masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik agar longsor tidak terus meluas hingga mendekati pemukiman warga. Dari hasil kajiannya SDM provinsi di situ ternyata titik lokasi longsor itu di bawahnya ada mata air yang besar. Nah, cara mengatasinya dan sebagainya yang mampu menurut kami adalah pemerintah pusat. Yang kedua, tanah di situ akan terus bergerak walaupun sekarang sudah tidak seperti awal di tahun awal 2023 itu masih akan terus bergerak dari titik lokasi sekitar 100-150 meter. Nah, ini yang akan kita konsultasikan kepada pemerintah pusat untuk penanganannya.
Luas total longsor saat ini mencapai 31,5 hektar dengan ketinggian sekitar 75 meter dan kemiringan 67 derajat. Kondisi tersebut dianggap rawan sehingga terpaksa ditutup untuk umum. Warga yang akan melintas pun sejak 3 tahun lalu harus beralih ke jalur lain. Kita ke informasi lain, pemirsa, sejumlah santri selamat dari tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat beasiswa hingga jenjang S2. Selain itu, seluruh santri selamat juga akan mendapatkan trauma healing. Sejumlah santri korban selamat dari ambruknya Ponpes Al-Khozini akan mendapatkan beasiswa. Pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini akan memberikan beasiswa bagi santri yang mengalami luka berat dan menjadi disabilitas. Mereka juga akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan dan biaya sehari-hari selama menjadi santri Al-Khozini. Selain itu, seluruh korban selamat yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing juga akan mendapatkan trauma healing. Untuk korban-korban yang mengalami cacat fisik akan tetap terus kita kawal dan kita upayakan untuk mendapatkan beasiswa sampai di S2. Tetap kita kawal proses itu dan kami sudah juga menyiapkan apa itu namanya healing, apa itu? Trauma healing. Dari 104 santri selamat tragedi Al-Khozini, ada 3 santri yang mengalami luka berat akibat tertimpa puing bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebelumnya, setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi ambruknya gedung Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, kini kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung pondok pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Sabtu malam. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Dekai untuk penanganan medis, namun akibat terluka parah nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Motif sementara aksi penganiayaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata yang mengaku dari Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah tersebut. Satgas Operasi Damai Karten menegaskan untuk terus melindungi rakyat dan menjaga keamanan di tanah Papua. Akibat peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan segera melapor kepada aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat terbatas berkaitan dengan Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM. Sebelumnya Mensesnek menyebut Kemendikti Saintek diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti terhadap teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Presiden kembali mengingatkan karena kita ingin pertumbuhan Indonesia tentu akan memunculkan industri-industri baru, mulai dari yang ketahanan pangan, energi, maupun hilirisasi mineral. Nah, kami kembali diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa-beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri yang ada. Ini juga tentu dikaitkan dengan berbagai program ya, baik itu MBG. 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Prabowo menghadiri sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun, Prabowo menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman-ancaman pihak yang tidak senang dengan dirinya untuk menindak para koruptor. 3,81. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. MNC Bank terus berkomitmen dalam mendukung pencapaian net zero emission melalui gerakan lingkungan berseri, bersih, dan lestari. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-11 MNC Bank, sekaligus menjadi wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan.
Bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, MNC Bank bersama MNC Peduli melaksanakan kegiatan penanaman 90 bibit tanaman produktif di Kebun Agrowisata Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kegiatan ini, MNC Bank juga menebar 2.250 bibit ikan di waduk yang berada di kawasan tersebut, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem air. Dengan adanya kegiatan ini bisa menghasilkan tanaman yang bisa kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, kemudian juga ikan-ikannya pun berharap menjadi ikan yang bisa berkembang lebih banyak lagi dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Ini akan memberikan suatu kenyamanan bagi masyarakat yang berwisata edukasi di sini untuk menikmati lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau, dan udara yang bersih. Gerakan lingkungan berseri ini merupakan rangkaian kegiatan CSR dalam rangka memperingati ulang tahun ke-11 MNC Bank sebagai wujud nyata terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Nah, ini tentunya juga merupakan langkah kami, komitmen kami untuk bisa mengembangkan pencapaian Social Development Goals atau SDG dan upaya net zero sebagai komitmen global dan nasional dalam rangka juga untuk kelestarian dan keberlanjutan lingkungan sekitar. Penanaman bibit tanaman produktif dan penyebaran benih ikan diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem air. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat terbatas berkaitan dengan Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics atau STEM. Sebelumnya Mensesnek menyebut Kemendikti Saintek diberikan tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti terhadap teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Presiden Prabowo berencana memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat malam, Salam. Bagaimanakah situasi dan informasi terbaru dari sana? Silahkan. Ya, Camar dan juga pemirsa, untuk rapat terbatas atau ratas sendiri ini sudah selesai dilakukan pada pukul 7 malam hari tadi, yang memang dapat kami informasikan bahwa tadi rapat terbatas ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di mana dalam rapat terbatas yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tadi turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya seperti Mendikti Saintek Bryan Yuliarto, kemudian juga ada Mensesnek atau Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan juga turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian juga ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan juga Kepala BIN Muhammad Herindra, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di mana kalau kita perhatikan secara seksama tadi dalam konferensi pers ataupun juga sesi doorstop begitu bersama dengan Mendikti Saintek begitu Bryan Yuliarto, yang menyebut bahwa memang dalam pertemuan tadi Presiden Prabowo Subianto ini menyiapkan terkait dengan meminta kepada Bryan Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di sektor-sektor industri yang tentunya ini berkaitan dengan ketahanan pangan, energi maupun juga hilirisasi mineral. Kemudian ini juga terkait juga dengan adanya program prioritas terkait dengan yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan MBG atau makan bergizi gratis, kemudian juga ada desa nelayan dan juga koperasi Merah Putih. Kemudian tadi juga sempat disinggung pula terkait dengan kurikulum dari perguruan tinggi yang nantinya akan diupdate, yang hingga saat ini juga masih dalam proses pembahasan begitu oleh Mendikti Saintek dan juga Presiden Prabowo Subianto, yang mana nantinya ke depannya untuk kurikulum ini akan terkait juga dengan mengedepankan pemanfaatan AI di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Karena memang seperti yang kita ketahui secara bersama juga bahwa untuk perkembangan teknologi seperti AI ini akan
merebak begitu di masa depan, yang kemudian juga nantinya untuk pendidikan ataupun juga kurikulum di berbasis perguruan tinggi nantinya akan mengikuti perkembangan zaman, yang salah satunya akan memanfaatkan dari teknologi AI, yang tentunya kita sama-sama mengharapkan dengan adanya pemanfaatan dari AI ini ataupun juga kurikulum baru, diharapkan ini bisa menciptakan sinergitas antara pemerintah dan juga SDM yang nantinya akan siap menuju untuk ke Indonesia Emas 2045, yang tentunya kita sama-sama mengharapkan untuk bidang pendidikan ini akan terus berkembang ke depannya lebih lanjut lagi dan juga lebih berkembang lebih pesat lagi. Camar. Baik, terima kasih rekan Salam atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Surga bagi pecinta jajapangan kembali digelar bertajuk Cosplayer Expo 2025, menampilkan lebih dari 50 cosplayer lokal dan juga internasional. Tidak hanya itu, dalam gelaran acara juga disuguhkan berbagai booth yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pemirsa, kali ini saya lagi ada di Cosplay Expo 2025 yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, event ini adalah event yang menarik ya, karena menampilkan sejumlah cosplayer, ada kira-kira 50 cosplayer dari Indonesia, bahkan internasional juga. Jadi ini jadi event yang tepat buat Anda pecinta budaya Jepang. Nah, saya nggak proper untuk pakai baju cosplay, tapi saya akan tanya teman-teman saya yang lagi pakai baju cosplay ya, kira-kira karakter apa nih? Kita tanya-tanya. Ini dengan Kak siapa? Joanna. Kak Joanna. Iya. Kak Joanna itu lagi pakai baju siapa? Dari Genshin Impact namanya Nilo. Dari rumah sih udah makeup ya, jadi udah kayak gini, terus naik motor gitu, terus tinggal pakai aksesoris kecil-kecil aja. Boleh dong budgetnya di berapa? Kalau nggak salah ini 2 juta bajunya, untuk sepatunya aku lupa ya, kayak 150 sama wig-nya 250-an, sekitar segitu. Nah, pemirsa, seru sekali ya di hari terakhir daripada gelaran event ini. Masyarakat maupun para penggemar budaya Jepang ini kesini untuk melihat dan menyaksikan para cosplayer. Kemudian ada penampilan dance, hingga ada booth-booth yang disediakan di hall lantai 2 terkait dengan koleksi Jepangan, mulai dari poster, photocard, dan lain sebagainya. Wah, seru sekali ya pemirsa. Saya juga jadi pengen coba untuk cosplay ini mungkin tahun depan kalau ada eventnya lagi. Dari Jakarta, Dilan Aulia, Sade Santo aja melaporkan. Kita ke informasi olahraga. Selain Sinteyong, nama Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut bakal menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Melalui akun pribadinya, Van Gaal menyebut akan mengumumkan informasi besar pada hari Senin besok. Nama pelatih tersohor dunia asal Belanda Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut bakal menangani timnas Indonesia. Rumor ini beredar di media sosial, bahkan di sejumlah media olahraga dunia. Jurnalis olahraga Spanyol Victor Catalina bahkan telah menuliskan pesan selamat datang Louis van Gaal dengan menyertakan bendera Indonesia. Sementara itu, melalui akun pribadinya, Van Gaal memastikan akan mengumumkan informasi penting mengenai hal ini pada hari Senin mendatang. Dari catatan kepelatihannya selama 34 tahun sejak 1991, Van Gaal telah menukangi sejumlah tim besar mulai dari Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester United, hingga timnas Belanda. Dalam karir kepelatihannya, Van Gaal tampil mentereng dengan mempersembahkan 18 trofi bergengsi di Eropa, terbanyak dilakukan saat menangani Ajax Amsterdam. Menariknya, muncul spekulasi kans Menir menjadi pelatih skuad Garuda ini terjadi beberapa saat setelah anak asuhnya Patrick Kluivert dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Rencananya kelanjutan dari kosongnya posisi kepelatihan timnas Indonesia akan disampaikan PSSI dalam beberapa hari ini. Unjuk rasa menentang kebijakan Presiden Donald Trump berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat. Ratusan orang berkumpul di gedung Capitol Amerika Serikat di Washington DC yang melakukan protes nasional dengan tajuk No Kings terhadap Presiden Trump.
Para demonstran berkumpul di Washington DC Sabtu siang dengan melakukan aksi protes nasional No Kings terhadap Presiden Donald Trump dan menyerukan penutupan pemerintah yang sedang berjalan. Para demonstran berkumpul di luar gedung Capitol, memenuhi jalan Pennsylvania Avenue dengan melambaikan bendera dan meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Trump. Gerakan dengan tajuk No Kings yang diserukan oleh koalisi kelompok yang memprotes penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ancaman terhadap demokrasi di pemerintahan Donald Trump. Tidak hanya di Washington DC, aksi serupa juga terjadi di Los Angeles. Puluhan ribu orang berkumpul di bawah balon udara bayi Trump setinggi 20 kaki dan memenuhi jalan-jalan di kota Los Angeles. Aksi unjuk rasa di Los Angeles merupakan salah satu dari aksi lebih dari 2.600 warga yang juga diadakan di kota New York, Chicago, Atlanta, dan Boston. Dengan satu pesan, tidak ada raja, hanya demokrasi. Uni Emirat Arab mengirimkan 7.200 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Bantuan ini dikirimkan oleh pemerintah Uni Emirat Arab melalui pelabuhan Abu Dhabi. Kapal ke-10 yang dikerahkan UAE ke Gaza ini merupakan bagian dari operasi Ksatria 3. Kargo berisi 4.680 ton bahan makanan pokok, 2.160 ton tenda dan pakaian musim dingin, 360 ton alat medis, serta 4 tangki air. Operasi ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang mengalami genosida di Gaza. Gelombang solidaritas masyarakat Indonesia untuk Gaza kian menguat. Ratusan warga kembali turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina. Dan pemirsa, informasi dari mancanegara ini menutup kebersamaan kita di iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Masyarakat kembali menggelar aksi bela Palestina. Massa yang berunjuk rasa tergabung dalam Komite Solidaritas Palestina dan Yaman dan individu yang peduli dengan nasib warga Palestina. Mereka menuntut kebebasan bangsa Palestina. Kali ini aksi menyasar kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta Pusat. Kita hadir di sini semua berkumpul dalam rangka ingin menegaskan bahwa gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika adalah tanda kemenangan dari perjuangan Hamas. Yang kedua, bahwa gencatan senjata bukan akhir dari keberadaan imperialisme dan kolonialisme Israel. Mengapa? Karena selagi ada Israel, maka ini adalah bukti bahwa negara-negara yang berdiri, yang dengan di panggung internasional maupun di panggung Arab, mereka hanya sekedar menjadi penjembatan dari kelanggengan Israel. Massa menyerukan kemerdekaan Palestina dan menentang genosida Israel. Beragam atribusi Palestina seperti syal, bandana, topi, dan lainnya dipakai warga dalam aksi ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Palestina. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Seto Pratomo, iNews melaporkan.